Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 7. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada di rumah. Meskipun kalian harus belajar dari rumah, Ibu harapkan kalian tetap semangat dan jangan lupa menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita akan belajar mengenai pasar, dan tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian dapat pertama menjelaskan mengenai pengertian pasar, yang kedua menguraikan unsur-unsur penting pasar, yang ketiga mendeskripsikan fungsi pasar, dan yang keempat membedakan macam-macam pasar. Pada tayangan video tadi, nampak ada perbedaan keadaan pasar. Mengapa demikian? Ya, memang karena ternyata pasar itu beraneka ragam. Dan pada tayangan video tadi, adalah dua jenis pasar yang berada di sekitar kita, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Lalu, bagaimana cara membedakannya? Kita bisa mengetahui perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern, yaitu dengan melihat perbedaan kualitas barangnya, cara penataan barangnya, tempatnya, dan harga barangnya. Tadi kita membahas perbedaan pasar tradisional dan pasar modern. Lalu apa sih sebenarnya arti pasar itu sendiri? Pengertian pasar ada dua, yaitu dalam arti sederhana dan dalam arti yang luas. Dalam arti yang sederhana, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan dalam arti yang luas, pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kemudian sesuatu dikatakan sebagai pasar jika memiliki 4 unsur penting, yaitu barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa contoh. Yang kedua, adanya penjual dan pembeli walaupun tidak bertemu secara langsung. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan yang keempat, adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Begitu pentingnya arti pasar bagi kehidupan manusia, karena pasar menyediakan berbagai macam barang kebutuhan kita. Nah, selain itu, apa saja sih fungsi pasar? Pasar memiliki beberapa fungsi. 1. Fungsi distribusi. Pasar dapat memperlancar distribusi barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, pasar sebagai pembentuk harga. Pasar dapat mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga, fungsi promosi. Pasar dapat memajang barang hasil produksi. Ini berarti pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Selain 3 fungsi pasar tadi, ada fungsi pasar yang lain, yaitu dapat menyerap tenaga kerja. Karena dengan adanya pasar, orang-orang di sekitarnya bisa ikut bekerja di dalam pasar. Tadi sudah disebutkan bahwa pasar itu cukup banyak macamnya. Di antaranya, ada macam-macam pasar menurut wujudnya, kemudian menurut jenis barang yang diperjualbelikan, kemudian menurut luas jaringan distribusi, kemudian menurut waktu penyelenggaraan,
dan menurut organisasi atau strukturnya. Menurut wujudnya, ada pasar yang tergolong pasar konkret atau pasar nyata, dan pasar abstrak atau pasar tidak nyata. Pasar konkret atau pasar nyata diantaranya seperti pasar-pasar yang sering kita kunjungi sehari-hari. Ada barang yang diperjualbelikan dan biasanya menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Ada pedagangnya, juga ada pembelinya, juga ada transaksi. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikannya tidak bisa kita temui di pasar dan antara pedagang dan pembelinya tidak dapat bertemu secara langsung di dalam pasar. Namun, transaksi bisa dilakukan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Berikut ini adalah contoh pasar abstrak. Ada pasar uang, ada pasar komoditi, kemudian ada bursa valuta asing, kemudian pasar modal, dan bursa tenaga kerja. Nah, selain contoh-contoh pasar abstrak tadi, ada contoh pasar abstrak yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini. Kita harus membatasi diri dari keramaian dan menghindari kerumunan. Pasar abstrak ini bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari tanpa harus keluar rumah. Kita tinggal gunakan gadget atau transaksi melalui gadget atau internet, barang siap diantar ke rumah kita, dan pembayaran bisa dilakukan secara online atau dibayar di tempat kita. Contoh pasar yang tergolong pasar abstrak ini diantaranya adalah beberapa online shop. Kemudian jenis barang yang berikutnya adalah pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Ada pasar barang konsumsi dan ada pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti pasar buah-buahan, pasar kain, pasar ikan, pasar sayur-sayuran, dan sebagainya. Dan pasar barang produksi adalah pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi seperti pasar yang menyediakan mesin-mesin, tenaga kerja, atau pasar modal. Jenis pasar yang selanjutnya adalah pasar menurut luas jaringan distribusi. Ada pasar setempat, ada pasar nasional, ada pasar regional, dan pasar internasional. Pasar setempat adalah pasar yang digunakan oleh masyarakat di sekitar kita dan melibatkan pedagang dan pembelinya di sekitar daerah tersebut. Bentuk dan jenis barang yang diperjualbelikan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya setempat. Kemudian kalau pasar nasional adalah pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara tertentu. Kemudian kalau pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan tertentu. Kemudian pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Kita lihat contoh pasar-pasar tersebut. Ada contoh pasar setempat, pasar Bringharjo di Yogyakarta, kemudian juga pasar Klewer di Solo. Kemudian contoh pasar nasional, ada pasar uang, kemudian juga pasar modal. Kemudian contoh pasar regional, biasanya pasar-pasar ini tergabung dalam bentuk kerjasama beberapa negara dalam satu region, seperti misalnya dalam APEC, atau misalnya AFTA, atau misalnya MEA. Selanjutnya contoh pasar internasional, ada contoh pasar tembakau di Bremen, Jerman, kemudian pasar karet di New York, kemudian pasar kopi di Santos, kemudian pasar intan di Amsterdam. Jenis-jenis pasar yang selanjutnya yaitu pasar menurut waktu penyelenggaraan. Ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, kemudian pasar tahunan. Pasar harian yaitu pasar yang setiap hari ada dan bisa kita kunjungi di hari apa saja. Kemudian pasar mingguan yaitu pasar yang buka dan bisa kita kunjungi satu hari dalam satu minggu. Misalnya pasar Senin, pasar Rebo, pasar Jumat, pasar Minggu, dan sebagainya. Kemudian pasar bulanan yaitu pasar yang buka dan bisa kita kunjungi hanya beberapa hari dalam satu bulan. Misalnya pada saat gajian pensiunan, di depan banknya mendadak ada pasar. Kemudian
pabrik-pabrik yang mendapat gaji bulanan. Biasanya pada saat gajian, di depan pabriknya mendadak ada pasar. Kemudian pasar tahunan, yaitu pasar yang buka dan bisa kita kunjungi beberapa hari dalam 1 tahun. Misalnya, Pekan Raya Jakarta, Pasar Ramadan, kemudian pasar atau bazar Agustusan, kemudian pasar atau bazar perayaan ulang tahun kota atau kabupaten tertentu. Dan jenis pasar yang terakhir yaitu jenis pasar menurut organisasi atau strukturnya. Ada pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Jenis barang yang diperjualbelikannya sejenis. Antara penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga, karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contohnya pasar buah-buahan, pasar sayur-sayuran, pasar ikan, pasar tekstil, dan sebagainya. Dan pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembeli, sehingga penjual memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Contohnya PDAM, PLN, Telkom, dan sebagainya. Nah anak-anak, itulah pembahasan materi kita tentang pasar. Mari kita simpulkan bahwa kebutuhan manusia memang sangat banyak, terutama kebutuhan sehari-hari. Dan kebutuhan sehari-hari ini bisa kita penuhi dengan mudah karena adanya berbagai jenis pasar. Namun, kita harus bijaksana dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, dengan menerapkan prinsip ekonomi atau berhemat, dan membuat skala prioritas, kebutuhan mana yang harus didahulukan. Dan satu lagi, di saat pandemi seperti sekarang ini, pilihlah pasar yang tidak menjadikan kalian harus berkerumun atau berada di keramaian. Misalnya, dengan berbelanja daring atau online shopping di beberapa online shop. Dan jika terpaksa harus ke pasar dengan keluar rumah, jangan lupa menerapkan 5M yang tadi, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian pembahasan materi kita hari ini, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.